Oke, jadi Oke, apa nih Pak. lo yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin lebih ke berkas CV itu isinya apa aja gitu, Pak? Oke, Apa mhm, jadi terkait dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan bersamaan dengan CV. Aku ya, batasin dulu ya terkait dengan pengiriman oke. dokumen ini melalui email. Oke, karena Iya kalau dokumen selain CV yang dikirim melalui platform lain selain email, maka dia akan iya, mengikuti platform tersebut, cara platform tersebut, misalkan yang online. Oke, cara-cara online selain baik. CV gitu, ngikutin platformnya. Tapi kalau yang hubungannya sama email, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Nomor satu, Mhm, tapi ini kamu udah mastiin dulu ya lokernya asli ya. Oke. iya Nomor satu, kalau di sana dokumen yang diminta itu sudah spesifik, itu jadi spesifik tuh CV apa-apa-apa gitu udah jelas gitu ya. Daftarnya apa, ikuti aja gitu. baik, Pak. Oke. Nomor dua, Oke, kalau misalkan yang diminta itu adalah menggunakan kalimat yang sifatnya general, silahkan kirimkan CV ke sini, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke sini, silahkan kirimkan lamaran ke sini. Apakah aku hanya mengirimkan CV saja? Jawabanku tidak disarankan mengirimkan CV saja, ya kan? mmm, Ya baik. kan? Silahkan kirimkan CV ke sini, terus ngirim CV Iya aja. Nah, terus kalau nanti ada lowongan kerja, silahkan kirimkan lamaran ke sini. Masa lu surat lamaran aja sih kan kayak gitu, gitu ya. Jadi iya, bahasanya kayak gitu. Jadi iya, minimal dokumen yang kamu kirimkan itu, ini ada beberapa skenario. Bisa gini, mmm, lamaran, surat lamaran ya, atau nanti cover letter juga boleh. Pokoknya surat lamaran sama cover letter saling menggantikan aja. Lamaran, iya CV, ijazah, transkrip, itu boleh. Oke, ada iya, yang dia baik, Pak. ngirimnya lamaran, CV, ijazah, transkrip, terus sertifikat-sertifikat, itu juga boleh. Mmm, Ada yang lamaran, CV, portofolio. Oke, ada yang oke, Pak. lamaran, CV, ijazah, transkrip, portofolio gitu. Jadi Mmm, itu adalah skenario-skenario atau mungkin surat lamaran sama CV gitu. Ada kalanya tetap cuma kayak gitu aja mmm, gitu. ya, Nah, skenario-skenario tadi adalah skenario yang menyesuaikan platform email ini melalui email. Nah, yang harus kamu pertimbangkan lagi adalah baca ulang permintaan lokernya. Kalau memang iya, ini posisi yang dibutuhkan itu butuh kemampuan teknis, butuhkan seorang eh, misalkan graphic designer gitu kan. Kalau kamu cuma lamaran sama CV kan kurang nendang gitu ya. Kan kalau ada iya, portofolionya kan jelas nih gitu kan. Bisa kamu pernah jadi seorang digital marketer gitu kan. Itu bagian digital marketing staff gitu. Kalau ada portofolio karyamu kan bagus gitu. Gitu. Atau dan yang lain-lain. Semua itu disesuaikan dengan satu, pertama adalah platformnya ini udah, yang kedua itu adalah dari sisi ada momen buat kamu untuk mempromosikan kemampuanmu enggak, yang ketiga disesuaikan dengan ukuran ukuran maksimum file. Oke, okay? Ukuran iya, maksimum baik, filenya Pak. itu tidak hanya sekedar ukurannya masuk, ya kan? Tapi dibuka. Jadi misalkan gini, kamu udah memutuskan filenya melalui menggunakan PDF. Kamu tahu ada batas Mmm, ukurannya sekian megabyte, terus kamu merge tuh, gabungin semua itu jadi satu PDF, kemudian kamu butuh kompres sehingga misalkan maksimal 2 MB. Ini kamu jadi 1,7 mmm, gitu kan. Nah, kalau udah jadi 1,7 ini nggak cuma sekedar selesai kirim gitu. Pastikan 3 hal. Pertama, dokumen-dokumennya udah bener belum? Kedua, coba dibuka. Terbaca nggak sama mata? Jangan-jangan dokumennya asal ada, tapi ada dokumen tertentu yang nggak jelas. Entah iya, hurufnya, entah tulisannya, tanda tangannya gitu kan, yang iya, nggak jelas gitu. Jadi dibuka ulang filenya, tidak hanya sekedar sesuai dengan ukuran yang diminta. Dan yang ketiga, cek ulang, di rename gitu. oh, iya, Nggak baik, ada yang namanya compress, merge gitu-gitu. Ada istilah-istilahnya gitu yang template dari mhm, download suatu platform online itu. Nah, setelah itu silahkan dikirimkan. Tapi Kak, kalau ngirim email nih, kan itu disuruhnya surat lamaran, silakan kirimkan lamaran ke sini, CV ke sini. Aku ngirimnya tuh cuma lamaran CV. mmm, Padahal yang diminta sama yang lain. Atau aku ngirimnya tuh lamaran CV sama portofolio.
tapi ternyata ijazah, transkrip gitu juga diminta. Gimana ya Kak nebaknya ya? Kita nggak bisa nebak. Tapi itulah gunanya surat lamaran. Surat lamaran itu pastikan terdiri dari 3 paragraf. Ini ada beberapa versi ya. Ada surat lamaran yang bentuknya itu kayak surat pernyataan ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, gitu ya bentuk itu. Aku nggak bakal bahas itu. Aku akan bentuk surat lamaran yang modern lah, yang sekarang lah gitu. Yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama itu adalah perkenalan diri dan sampaikan maksud. Gitu. Kenapa aku bahas surat lamaran padahal kamu nanya yang tadi? Aku jelasin dulu ya, gitu. Surat lamaran itu paragraf pertama itu perkenalan diri dan sampaikan maksud. Misalkan, perkenalkan nama saya Lulu, bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCD atau sebagai ABCD berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui akun LinkedIn atau official LinkedIn PT ini. Gitu. Dah, paragraf pertama gitu aja. Paragraf kedua, kamu sampaikan, kan di CV suka ada about me, summary CV gitu ya. Nah, sampaikan summary ini dan dilanjutkan dengan pengantar dokumen apa aja yang kamu lampirkan. Saya merupakan lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Selain itu, saya memiliki pengetahuan di bidang ini, dan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa ini. Misalkan, aku ngomongnya asal gitu aja ya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan ini. Dah, gitu aja. Intinya tuh paragraf kedua tuh ada intronya untuk menyampaikan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa. Gitu. Nah, pertanyaan yang tadi itu dijawab di paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu isinya tuh penutup. Penutup tuh adalah 1, cara untuk follow up info. Nomor 2, harapan kamu gitu. Jadi tadi ya, kalau pertanyaannya adalah aku kebetulan cuma ngirimin lamaran CV sama ini, tapi aku ada kekhawatiran gitu. Jangan-jangan ada dokumen yang diminta gitu kan. Tapi malah nggak aku kirimin. Gimana ya, Kak? Gitu. Nah, di paragraf ketiga surat lamaran ini kamu sampaikan, apabila Bapak garis miring Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, gitu, silahkan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp ini atau email ini. Gitu. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi dan dokumen administratif tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan gitu menghubungi saya melalui email ini atau WhatsApp ini. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Nah, kalimat tadi itu adalah kalimat yang gitu. Dan aku yakin kalau rekruternya baca, pasti akan tahu bahwa gitu cara follow up-nya. Diminta nanti aja, gitu. Oke? Jadi kalau dokumen-dokumen lain yang dilampirkan itu ada yang ketinggalan karena memang tidak disebut secara spesifik, nggak masalah. Yang penting CV-nya jangan ketinggalan. Gitu. Karena yang utama di situ. Gitu ya. Semoga ada gambaran ya. Iya. Oke. Apalagi ada pertanyaan apa kita diskusikan lagi? Kalau untuk surat lamaran itu dengan isi dari email itu sama nggak Pak? Maksudnya isi emailnya gitu. Surat lamaran dengan isi email boleh sama, boleh mirip. Oke? Oke. Kalau misalkan aku nulisnya cuma salah satu, boleh nggak? Nah, jawab. Misalkan pertanyaan lanjutannya gitu. Jadi, email ada, Kak. Di dokumen lampiran, aku nggak bikin surat lamaran lagi. Jawabannya boleh. Oh, boleh. Tapi, kalau di lampiran, kamu bikin surat lamaran, body email kosong, itu nggak boleh. Boleh. Oke? Kalau di body email ada, di lampiran ada yang jadi satu PDF, jawabannya boleh-boleh saja, di double gitu. Gitu. Kalau mau aman ya double saja, gitu. Kalau enggak ya tadi di CV-nya ada, di body email ada, di lampiran nggak ada nggak apa-apa. Yang penting jangan kebalik aja. Boleh mirip kok. Sebenarnya kan body email itu adalah inti utamanya adalah menyampaikan maksud mengirimkan email. Gitu. Surat lamaran intinya adalah menyampaikan maksud mengirimkan lamaran. Nah, ini masalahnya lamaran melalui email. Gitu. Ya kan? Yang artinya adalah salah satu juga boleh.
gitu. Tapi salah satu ini karena kamu medianya media email, jangan yang di email yang dikosongkan gitu. Baik, Pak. Kalau di double nggak masalah. Oke? Apalagi Oke. bisa kita diskusikan. Kalau untuk pengiriman waktu di emailnya itu boleh kapan aja atau office hour gitu, Pak? Menarik ya Untuk pertanyaannya. waktunya gitu. Oke. Nanti untuk penjelasan lebih lengkap, buka channel YouTube-ku, buka playlist FAQ seputar karir, itu di list pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyain selain kamu ya, yang belum sempat Zoom sama aku, udah aku bahas di situ. Video pertama adalah pertanyaan ini, gitu. Kapan waktu yang tepat untuk kirimkan lamaran kerja? Aku ada yang bilang bahwa ngirimkan lamaran kerja itu di jam kerja Kak, jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau siang atau sore jam sekian sampai sekian. Itu betul nggak? Betul. Gitu. Berarti kita ngirimkan lamaran di jam-jam itu saja. Salah. Gitu. Itu betul, tapi ini salah. Artinya apa? Itu benar, tapi bukan lengkapnya tuh nggak kayak gitu. Gitu. Oke? Lengkapnya itu adalah mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik. Tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya bukan ngirim lamaran ya di jam-jam kerja ini. Di luar jam itu diabaikan saja waktunya. Bukan gitu. Tapi ngirim lamaran kapanpun itu boleh. Tapi kalau di jam kerja nih, intensitasnya tinggi. Gitu. Intensitasnya tinggi. Aku akan definisikan intensitasnya tinggi. Gitu. Yang artinya apa? Ya boleh. Gitu. Ya. Gitu. Kalau untuk di platform Jobstreet, Kaliber, terus Glints itu sama Pak kayak gitu. Maksudnya untuk jam waktu kerjanya itu. Nah, sekarang aku tanyain lagi. Kamu pernah buka Jobstreet di hari Sabtu? Pernah. Diblokir nggak websitenya? Enggak. Kalau hari kemarin buka Jobstreet nggak hari kemarin? Buka. Jam 8 malam buka nggak? Malam buka nggak? Buka. Diblokir nggak websitenya? Enggak. Ya udah gitu loh. Kan sesimpel itu. Iya. Apa yang susah gitu? Kak, tapi kan gini. Ya udah coba akses LinkedIn. Lokernya hilang nggak? Kalau malam itu info loker hilang aja. Orang cuma bisa kenalan, koneksi, bikin postingan. Kan nggak gitu. Gitu. Oke? Itu loh, sesimpel itu. Tapi Kak, gitu. Tapi kan gimana ya Kak? Kan di situ kan recruiter. Nah, udah ke situ aku jawab dulu ya. Kalimatnya gini. Ada bayaran setimpal untuk setiap penundaan. Oke? Untuk setiap penundaan itu ada bayarannya, ada ganjarannya gitu. Di luar sana ada rekan-rekan kita paling gampang itulah teman-teman buruh atau nggak usah buruh di pekerja yang mindsetnya atau strategi karirnya adalah aku nggak bakalan resign sebelum dapat kerja. Nah orang-orang ini adalah orang yang aktif kerja. Kebanyakan kerja di normal office hour, pagi, sore, Senin, Jumat, atau Senin, Sabtu. Mereka bisa ngelamar kerja cuma saat kapan? Pulang kerja, sebelum berangkat kerja, atau weekend, sambil ngurus keluarga. Nah ini kan 3 waktu ini adalah 3 waktu nggak lazim. Di mana kalimat tadi kalau ngirim lamaran harus di jam sekian sampai kan dibantahkan sama 3 hal ini. Ada nggak yang ngirim lamaran cuma di 3 jam ini tapi dapat kerja? Banyak. Salah satunya aku pernah. Aku pernah ngirim lamaran dini hari, Minggu ke Senin gitu, jam 1:30-an, terus Sabtu ke Minggu juga di jam-jam yang mirip gitu. Lolos aja gitu. Pernah aku sendiri juga pernah. Nah, teman-teman yang lain juga kayak gitu, cari. Kamu akan menemukan orang itu dengan mudah. Orang yang tidak akan pindah kerja sebelum dapat pekerjaan pengganti. Tapi mereka nggak punya waktu untuk lamar kerja sebelum mereka pulang ke rumah. Itu buktinya tetap dapat kerja. Yang artinya kalimat tadi udah dibantahkan. Gitu kan. Jadi itu caranya semacam itu strateginya. Kalau memang di jam kerjamu kamu punya waktu kosong yang memang mungkin di waktu itu adalah waktu yang memang kamu siapkan untuk lamar kerja, ya sudah intensitas tinggi saja di sana. Tapi bukan berarti di luar itu kamu abaikan saja. Tapi kan nggak sopan Kak ngirim lamaran jam 7 malam, 8 malam. Loh,
email misalkan, via email, via platform akan diakses begitu mereka mau memproses. Coba sekarang misalkan loker muncul jam 5 sore hari Jumat, kamu tunda karena udah bukan waktunya, kamu kirim hari Senin. Hari Senin mau ngirim email, email sudah tidak tersedia, email udah nggak bisa masuk dan lain-lain. Minta minta si ini untuk menghapus isi emailnya dan lain-lain. Ada yang lokernya udah position close gitu. Yaitu menunda tuh akan ada bayarannya semacam itu, ya kan? Kenapa sih harus ditunda? Ya Kak, karena batas waktunya panjang nih Kak, 2 minggu. Kalau aku ngirimnya di sini boleh nggak? Boleh. Tapi bayangkan kalau di waktu awal ini kandidat yang mereka cari itu udah ketemu. Jadi yang di sini ke sini nggak keterima bukan karena jelek, nggak sempet kepegang, karena lewat sini pun udah nemu yang tetap gitu. Ngapain harus ditunda? Kan ada besok Kak, ada gini-gini loh. Besok itu untuk mikirin loker yang besok gitu. Aku nggak pernah tuh selama 9 tahun ini ya nyari loker ada hari yang kosong gitu sama sekali nggak ada info loker gitu. Aku nge-share apa ya ke grup loker ya hari ini, nggak ada kayak gitu. Pasti ada terus. Maksudku tuh ya udah segera dikerjakan, next cari yang lain gitu. Itu yang harus dilakukan. Kalau memang bisa di jam kerja. Jadi kalau ada yang bilang kirim lamaran tuh harus jam sekian 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 di jam kerja misalkan jam 9 sampai jam 10 atau jam 8 sampai jam 10 terus sore lagi jam 3 jam 4 gitu. Ya itu benar. Tapi kalau di luar jam itu kamu nggak melakukan, akhirnya kamu salah gitu. Karena kamu salah mengartikan. Gitu ya. Oke, Ya, jelas ya. Oke. ya. Apalagi. Oh iya nih, ada satu pertanyaan nih Pak. Untuk SKL dengan ijazah itu kan aku kan baru lulus kemarin Februari, sedangkan ijazah itu dalam proses apa namanya tanda tangan. Ada penggantian rektor dan dekan juga, jadi agak terhambat gitu. Nah untuk lamar pakai SKL itu kemungkinan dilirik sama rekruter tuh besar apa enggak Pak? Untuk SKL ya, Ya, dengan transkrip nilai. ya oke. Jadi gini, SKL sama ijazah itu kan ibaratnya saling menggantikan kan, itu kan sementara gitu. Itu nggak ada masalah. Yang bisa kita lakukan itu adalah memfokuskan setiap pembaca, baik itu recruiter atau user atau sistem dulu kalau di proses lewat ATS gitu ya, untuk menemukan apa yang mereka cari di CV. Nggak ada di CV, lari ke portofolio. Kalau kamu merasa bahwa aku kok misalkan ada beberapa kali curigaan nih, aku pakai SKL nggak ada panggilan banyak, aku pakai SKL kok cuma sampai tahap tertentu misalkan kayak gitu. Coba diuji, coba dokumen-dokumen lain yang nggak biasa kamu lampirin. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, eh, portofolio. Nggak ada ijazah, pakainya SKL, portofolionya taruh di depan. Lamaran, CV, portofolio, SKL, transkrip gitu misalnya. Karena kamu, ya ingat ya, kamu tidak akan dipertimbangkan, digaji dengan mutlak, itu faktor tunggalnya adalah keberadaan si ijazah tersebut. Jadi nggak ada gara-gara CV nih gitu, nggak ada yang mutlak gitu. Semua itu penting gitu ya. Cuman tadi berfokusnya ke arah sana, nggak gitu, nggak apa-apa. Tetap banyak kok yang pakai SKL. Itulah gunanya SKL itu, biar teman-teman bisa apply dulu. Toh juga ibaratnya, apalagi kamu ngelamar kerja lewat platform, kayak lewat Jobstreet, lewat LinkedIn, emang ada disuruh ngelampirin SKL atau ijazah? Yang easy apply itu Enggak paling ada. CV gitu. Kalau ada yang ngasih syarat dokumen tertentu yang lain-lain juga bukan ijazah menurutku gitu. Kecuali kalau kamu ngirim lamarannya tuh email, kamu ngirim lamarannya tuh lewat website perusahaannya langsung, kamu walk in interview gitu, kan dicetak semua tuh gitu. Biasanya tuh SKL kan akan muncul di sana atau ijazah akan muncul di sana. Tapi di luar itu kan nggak masalah. Berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya SKL atau ijazah itu bukan pertimbangan awal kan. Yang awal harus kamu sodorin kan gitu. Gitu. Baik, Oke. baik. Oke. Apalagi yang pengen didiskusikan? Oke. Kira ada pertanyaan. Jadi kamu fresh Eh, grade banget ya, fresh grade yang masih fresh, belum ijazah, ijazah belum wisuda gitu ya. wisuda udah Pak kemarin Maret. Oh, udah. Ya. Sidangnya Februari, wisudanya Maret.
Wah, ini pertanyaan titipan. Oke. Terus apa lagi? Pak, ini kalau untuk di platform seperti Jobstreet, lalu Kaliber, lalu Glints itu hanya menampilkan CV aja atau sama kayak SKL dan transkrip? Jadi hanya CV tok aja atau ada seperti SKL dan ini Pak? Baiknya gitu Pak, baiknya untuk mengapply di platform seperti itu. Platform-platform yang menyarankan untuk melampirkan CV-nya, kemudian mulailah berselancar untuk mencari pekerjaan impian gitu ya. Aku akan menyarankan dua hal yang harus dia pertimbangkan. Pertama, yang dokumen yang diupload. Dokumen yang diupload ini silahkan riset dulu ya, karena beberapa orang tuh beda. Ada yang cukup CV aja, ada yang dia CV sama ijazah transkrip gitu. Dua-duanya tuh sama-sama ada yang kepanggil masalahnya gitu. Dan aku belum ada kalimat mutlaknya gimana. Jadi boleh-boleh aja gitu. Nah, ini ya itu poin nomor 1. Jadi CV aja gitu kan. Ijazah transkrip juga boleh. Tapi ibaratnya nggak ada ijazah transkrip, isinya IPK kan ada di CV. Nama-nama mata kuliah kan bisa ditanyain ke kamu nanti. Nah, ini poin satunya ini apa? Kok ini ada dua? Jadi selain kita ngecek ulang dokumen yang dilampirkan ini, nomor 2 adalah kelengkapan profilmu. Kamu pakai Jobstreet, ngelampirin CV, isi CV-mu kan bisa kamu kopaskan. Oh ini di kolom pengalaman kerja, di kolom organisasi, di kolom ini, di kolom yang info pribadi, bahkan expected salary, course yang pernah diikuti gitu. Jadi kamu bikin CV di platform tersebut. LinkedIn juga sama. LinkedIn kan bisa ngelampirin Oh CV. iya. LinkedIn kan bisa ngelampirin CV. Tapi isi LinkedIn-mu tuh harusnya lengkap. Percuma kamu ngelampirin CV, di CV kamu hebat, profil LinkedIn-mu nggak lengkap. Di CV kamu punya 5 organisasi atau 10 organisasi. Di LinkedIn kamu cuma 2. Di CV kamu punya pengalaman magang 3. Di LinkedIn nggak diupdate. Bikin akun secukupnya, buru-buru upload CV dan berselancar ke sana kemari. Gitu. Ya itu jadi susah kan sistem rekomendasinya. Gitu. Apalagi yang sekarang tren ya kan, bikin-bikin sebenarnya nggak sekarang sih, beberapa tahun terakhir. Perkenalan diri, promosi diri dengan melampirkan CV ya tambah salah gitu. Melampirkan pas foto, salah lagi gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi salah gitu. Bukan itu peruntukannya. Gitu. Jadi kamu kalau ada teman-teman ya yang mau mempromosikan diri, perkenalkan nama saya ini, belum bikin postingan gitu misalkan di LinkedIn. Tapi yang dilampirin CV, yang dilampirin foto. Buat apa? LinkedIn itu kan CV-mu. Gitu. Ya kan? Sama kayak platform yang tadi kamu tanya juga sama. Platform tersebut bisa diekspor tuh misalkan dokumennya ya, itu bentuknya kan kayak CV juga. Ya kan? Jadi yang kamu harus pertimbangkan nomor 1 adalah tadi ya, CV aja juga nggak apa-apa, Anda lampirnya juga nggak apa-apa. Karena dua-dua ini aku pernah nemu orangnya yang sama-sama lolos. Yang kedua adalah yang basic itu adalah melengkapi informasi platformmu itu, jangan isi secukupnya, buru-buru upload, buru-buru ngelamar gitu. Oke? Oke, Gitu. oke Pak. Apalagi yang kamu masih bingung. Pak, untuk terkait CV lebih baik memakai bahasa Inggris, CV bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Pak? Penggunaan bahasa itu ada hierarkinya. Nomor 1, gunakanlah bahasa yang diminta jika ada. Jadi di CV itu, di lamaran, di lowongan kerja itu, kadang suka ada tuh di kalimat-kalimat bawah, silahkan kirimkan CV menggunakan bahasa ini gitu. Apabila ada arahan khusus penggunaan suatu bahasa yang terlampir di info lokernya, apapun bahasanya itu ikuti gitu. Itu hierarki paling atas. Ikuti yang diminta. Oh, baik. Oke, nomor 2, kalau nggak ada yang diminta, yang harus kamu lakukan itu adalah 1, ya, cari kemungkinan untuk mempromosikan diri dengan menyesuaikan bahasa sesuai dengan posisi yang dilamar. Contoh, kamu ngelamar kerja sebagai seorang public relation, lowongannya pakai bahasa Indonesia, kualifikasi di lowongannya itu adalah wanita, maksimal sekian tahun, pendidikan ini. Terus di situ ada mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris lisan atau tulisan.
lowongannya bahasa Indonesia, kualifikasi yang diminta mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris lisan atau tulisan. Yang artinya kamu ngikutin apa? Begitu, ini kan momen kesempatanmu promosi nih. Pakai bahasa Inggris aja gitu. Gunakan bahasa yang membuka ya, yang gitu ada kesempatan buat kamu untuk promo gitu. Ada kesempatan. Baik, Pak. Kesempatan yang ada itu bisa lewat, ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Jadi kalau nggak ada, bahasa simpelnya gini, kalau nggak ada permintaan bahasa khusus, cari dulu kesempatan pamer, cari dulu kesempatan promosi. Pertama disesuaikan dengan info lokernya. Nggak ada, dua, baca lokernya. Oh, lokernya itu ini perusahaan A, ini perusahaan multinasional, ini perusahaan global di negara lain juga ada. Ya udah, berarti bagus. Atau nomor tiga, apa misalkan lokasi penempatannya kalau ada gitu. Lokasinya di pusat. Jadi kamu nggak di cabang, kamu nggak di regional, kamu di pusat. Nah, ya sudah gitu. Ya kan? Nah, itu wah bisa bahasa asing juga bagus gitu. Nah, kalau ini semua tidak kamu abaikan, kamu pengen pakai cara aman. Cara amannya itu adalah level hierarki selanjutnya adalah gunakan bahasa sesuai lokernya. Gitu. Tapi aku nggak pengen ganti-ganti CV. Gimana? Nah, kalau mau aman, nggak mau ganti-ganti CV, udah CV-mu dibikin bahasa Inggris aja, ATS friendly gitu. Gitu. Kalau nggak mau ribet edit-edit ini gitu ya. Jadi nggak disarankan gitu lowongan bahasa Inggris ngirim lamaran pakai bahasa Indonesia, kurang disarankan. Lowongan pakai bahasa Indonesia kirim pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau CV-nya bahasa Inggris, lamarannya bahasa apa? Ya disamakan lah. Gitu. Iya, baik, Pak. Oke. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Mungkin cukup sih, Pak. Udah. Itu aja? Ya. Oke, kalau aja. pertanyaannya cuma itu, kita sekarang masuk ke sesi yang detail. Oke? Oke, Pak.